Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekti Nurwijayanti, dosen pengampu mata kuliah Hukum Konstitusi. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS dengan 16 kali tatap muka, termasuk 3 kali ujian kompetensi dan 1 kali tugas. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang hubungan negara hukum dengan konstitusi. Kita akan membahas negara hukum secara singkat, kemudian kita bahas konstitusi secara singkat, kemudian kita akan menghubungkan antara negara hukum dengan konstitusi. Pertama, konsep negara hukum. Apabila nanti kalian membaca referensi, negara hukum itu bisa diterjemahkan dari beberapa istilah, antara lain dari istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Sedangkan Rechtsstaat atau Rule of Law itu sebenarnya merupakan bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme, sehingga konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Dan bisa ditafsirkan bahwa negara hukum itu adalah negara yang dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Menurut Profesor Sudargo Gautama, ciri negara hukum itu ada 3. Meskipun nanti kalau Anda baca referensi di dalam buku saya juga ada tentang negara hukum, banyak terkait dengan ciri-cirinya. Tapi pada kesempatan kali ini saya mengambil ciri dari Profesor Sudargo Gautama yang mengatakan bahwa ciri atau unsur dari negara hukum itu ada 3. Ciri atau unsur itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam negara hukum itu sendiri. Pertama, adanya pembatasan kekuasaan di dalam negara tersebut. Artinya, di situ tidak ada orang yang tidak dibatasi dengan aturan, apalagi terutama oleh pejabat, penguasa. Hampir semua penguasa, pejabat itu harus diatur di dalam aturan yang paling tertinggi, yaitu di dalam konstitusi. Kemudian yang kedua adalah asas legalitas, artinya bahwa semua tindakan dari penguasa, tindakan dari pemerintah harus didasarkan pada aturan, di mana aturan-aturan hukum itu yang jelas nanti ada di dalam konstitusi paling tertinggi. Dan yang ketiga adalah tentang pemisahan kekuasaan, di mana di dalam kekuasaan itu minimal sesuai dengan trias politika ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Itu mengenai ciri negara hukum secara singkat. Sedangkan konstitusi kalau didefinisikan banyak sekali definisinya, cuman di sini saya mengambil beberapa tafsiran tentang konstitusi, bahwa konstitusi itu bisa diterjemahkan sebagai suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Artinya di sini seperti tadi yang saya sampaikan, penguasa di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus diatur, harus dibatasi supaya tidak menimbulkan adanya absolutisme power. Konstitusi juga bisa diterjemahkan sebagai suatu dokumen tentang pembagian tugas. Tugas siapa? Tugas lembaga-lembaga negara. Minimal tadi, pembagian tugas eksekutif apa saja, tugas legislatif dalam pasal berapa saja, tugas yudikatif dalam pasal berapa saja, dan tugas lembaga-lembaga negara yang lain. Karena di dalam konstitusi pun juga diterjemahkan sebagai diskresi dari lembaga-lembaga negara. Kayak di negara Indonesia, lembaga-lembaga negara di Indonesia tidak hanya Presiden, DPR, maupun MA ataupun MK. Ada lembaga-lembaga negara lain selain itu, misalkan tentang BPK, Keuangan Negara, tentang KPU, tentang pemilihan umum, Bawaslu, Komisi Yudisial, dan sebagainya. Banyak sekali lembaga-lembaga negara
di mana di dalam konstitusi itu sudah ada aturan yang jelas apa tugas dan tanggung jawabnya yang kemudian nanti di breakdown di dalam undang-undang organik. Kemudian konstitusi juga bisa diterjemahkan sebagai suatu deskripsi tentang perlindungan HAM, perlindungan warga negara. Di Indonesia, Anda bisa melihat di dalam pasal 27, 28, 29, 31, 33, 34 di dalam UUD 1945. Sehingga kalau kita terjemahkan antara hubungan atau relevansi negara hukum dengan konstitusi itu sangat erat hubungannya, karena di sini konstitusi itu menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan negara hukum. Yang pertama, konstitusi itu sebagai hukum dasar dalam suatu negara. Artinya bahwa konstitusi itu berisi aturan, norma, kaidah, pembatasan, ketentuan yang mendasar, yang mengatur kehidupan dalam suatu negara itu. Misal ya, kalau di negara Indonesia, apa tugasnya presiden? Oh, diatur di dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, 7, 8, 9, sampai pasal 17 itu tanggung jawab presiden. Nanti legislatif pasal 19, pasal 20, yudikatif pasal 24, dan lain sebagainya. Yang kemudian masing-masing pasal itu di-breakdown dalam undang-undang organik. Ada undang-undang tentang Mahkamah Agung, ada undang-undang tentang Komisi Yudisial, ada undang-undang tentang BPK, dan lain sebagainya. Jadi, yang pertama, kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar. Yang kedua, konstitusi sebagai hukum tertinggi. Artinya, kedudukan konstitusi itu paling supreme, tertinggi, superior di atas aturan yang lain. Misalkan kalau di negara kita, konstitusi, kalau kita lihat di dalam undang-undang tentang hierarki peraturan, bahwa konstitusi menempati urutan tertinggi, kemudian di bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya lagi ada undang-undang sejajar Perpu, di bawahnya lagi ada PP, kemudian ada Perpres, ada Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten Kota. Sehingga aturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada paling tinggi, yaitu dengan konstitusi. Karena konstitusi menempati kedudukan sebagai hukum tertinggi. Menurut Profesor Jimmy Asidiki, di dalam suatu negara, konstitusi itu memiliki beberapa fungsi. Banyak sekali, antara lain ya. Satu, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa harus dibatasi supaya tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Yang kedua, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, antar lembaga negara. Misalkan hubungan antara presiden dengan Mahkamah Agung, hubungan antara presiden dengan DPR, hubungan antara MA dengan MK. Nah, contoh, berarti diatur di dalam konstitusi. Ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Contohnya misalkan terkait dengan perlindungan HAM. HAM di negara kita banyak sekali, hak politik, ekonomi, sosial, budaya, banyak sekali. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap warga negara, itu berarti hubungan. Bagaimana rakyat diberi hak untuk memilih pemimpinnya, itu adalah hubungan. Keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Seperti yang saya sampaikan, dalam negara hukum harus asas legalitas. Artinya semuanya berdasarkan aturan. Fungsi yang kelima adalah fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada lembaga negara. Berikutnya fungsi keenam, fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
Artinya konstitusi itu sebagai sumber hukum tertinggi, sebagai pemersatu di dalam negara Indonesia. Kemudian yang ketujuh sebagai fungsi sarana pengendalian masyarakat, social control, baik dalam arti sempit, yaitu di dalam bidang politik, karena terkait dengan lembaga-lembaga negara, maupun dalam arti luas terkait dengan bidang sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat, social engineering atau social reform. Jadi konstitusi dijadikan sebagai landasan untuk bisa melakukan kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan karena didasarkan pada sumber hukum tertinggi yaitu konstitusi. Sehingga konstitusi di dalam suatu negara mempunyai 3 tujuan. Satu, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan, supaya para penguasa tidak sewenang-wenang, tidak menciptakan absolutisme power. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol para penguasa, serta menempatkan penguasa tersebut sesuai dengan batas-batas kekuasaan mereka. Ini hampir sama ya, nomor 1 dan nomor 2. Intinya adalah membatasi kekuasaan penguasa supaya tidak sewenang-wenang, supaya mereka menjalankan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya ada landasan hukum yang jelas, yaitu tercantum di dalam konstitusi. Dan yang ketiga adalah supaya menjamin terpenuhinya hak-hak asasi warga negara. Meskipun hak asasi warga negara itu tidak bisa kemudian kita minta begitu saja kepada pemerintah, karena hak asasi itu harus membutuhkan mekanisme, membutuhkan anggaran budget yang tidak sedikit. Sehingga harus dimaklumi kalau kemudian hak asasi itu sampai detik hari ini kalau di negara kita, di Indonesia, belum secara 100% terpenuhi oleh negara. Begitu yang saya sampaikan terkait dengan relevansi atau hubungan negara hukum dengan konstitusi. Semoga bermanfaat. Kita bertemu dalam materi-materi berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.